Secara logika, kalau orang memperoleh satu jabatan karena banyak mengeluarkan uang, tentu pada saat ia mengeluarkan uang, ia sudah punya pemikiran, modal pasti pulang, modal pasti kembali. Kalau orang memperoleh suatu jabatan karena banyak mengeluarkan uang, maka langkah pertama yang dia lakukan setelah memangku jabatan itu ialah bagaimana uang bisa kembali, bagaimana modal bisa pulang. Kalau modal sudah pulang, pikiran berikutnya bagaimana supaya dapat untung. Lalu kapan mau bekerja untuk kepentingan rakyat? Itu nomor 18. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kita menyaksikan peristiwa-peristiwa yang memilukan dan memalukan. PHK terjadi di mana-mana, pengangguran meningkat, harga-harga membumbung tinggi, daya beli rakyat semakin lemah. Sementara di bidang politik, kejadian-kejadian memberikan indikasi bahwa persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa dewasa ini tengah berada dalam ujian yang berat. Pada jumpa kita kali ini, tanpa bermaksud untuk mencari kambing hitam dari bencana yang kita hadapi, saya ingin menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsun bi khamsin, ada 5 perkara yang dapat menimbulkan 5 macam bencana. Mari kita renungi hadis ini satu demi satu sebagai bahan introspeksi buat kita semua dalam menghadapi bencana yang tengah berlaku sekarang ini. Yang pertama, manaqasa qaumul ahda illa sullita alaihim aduwwuhum. Apabila suatu kaum sudah mengingkari janjinya, maka mereka pun akan dikuasai oleh musuh-musuh mereka. Sederhana saja nampak kalimat dalam hadis ini. Apabila orang sudah mengingkari janji, mereka akan dikuasai oleh musuh-musuh mereka sendiri. Dan musuh kita yang paling utama saat ini adalah kemiskinan dan kebodohan. Kenapa itu terjadi? Karena kita mengingkari janji kita sendiri. Di saat awal-awal berdirinya Orde Baru, kita pernah berjanji untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen. Kita berjanji bahwa kita akan menegakkan pemerintah yang bersih dan berwibawa. Itu semua pada permulaannya. Waktu demi waktu berjalan, kita lupa dengan janji yang kita ucapkan itu. Ketuhanan yang Maha Esa kita ucapkan, tapi kesetanan yang luar biasa yang kita lakukan. Kemanusiaan yang adil dan beradab yang kita dengungkan, tetapi kemanusiaan zalim dan biadab yang kita praktekkan. Sederhana saja saudara, hampir setiap pejabat pada posisi-posisi kunci, di awal-awal ia memangku jabatan itu, biasanya ia mengucapkan sumpah dengan lafaz demi Allah, bahwa dalam melaksanakan jabatan ini saya tidak akan menerima hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun. Itu pada permulaannya. Lama-lama rupanya hadiah itu asik juga, mulai diterima. Lama-lama dirasa kurang, mulai menagih. Dan akhirnya terjadilah praktek yang disebut suap menyuap, semir menyemir, dan lain sebagainya. Kalau ini sudah menjadi kenyataan, bagaimana kita mau menegakkan pemerintah yang bersih dan berwibawa? Undang-Undang Dasar 45 menyatakan bahwa bumi, air, dan seluruh kekayaan negara
dikelola oleh negara bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Yang terjadi adalah bahwa kita merasa mewakili rakyat untuk menikmati harta dan kekayaan negara, sehingga rakyat banyak tidak bisa ikut menikmatinya. Menumpuklah harta itu sehingga terjadilah pepatah, gunung ditimbun, sumur digali. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin terpuruk. Kita ingkar dengan janji yang kita ucapkan di awal-awal kita bergerak. Kita ingkar dengan janji pada saat kita mengatakannya dengan menyebut nama Allah, dengan mempertaruhkan nama Tuhan. Sehingga pada akhirnya jabatan pun mengalami tender. Sudah menjadi rahasia umum. Orang mau jadi lurah mesti mengeluarkan uang. Mau jadi camat mesti mengeluarkan uang. Mau jadi wali kota, bupati, bahkan gubernur, itu ada pasarannya. Secara logika, kalau orang memperoleh satu jabatan karena banyak mengeluarkan uang, tentu pada saat ia mengeluarkan uang, ia sudah punya pemikiran, modal pasti pulang, modal pasti kembali. Kalau orang memperoleh suatu jabatan karena banyak mengeluarkan uang, maka langkah pertama yang dia lakukan setelah memangku jabatan itu ialah bagaimana uang bisa kembali, bagaimana modal bisa pulang. Kalau modal sudah pulang, pikiran berikutnya bagaimana supaya dapat untung. Lalu kapan mau bekerja untuk kepentingan rakyat? Itu nomor 18. Kemudian kalau ada proyek-proyek besar, pertanyaannya ialah bukan apakah proyek ini bermanfaat bagi rakyat, apakah proyek ini layak untuk diteruskan, tetapi yang jadi pertanyaan paling utama ialah bagian saya berapa duit dari proyek ini. Kita bisa lihat proyek, mega proyek lahan 1 juta hektar di Kalimantan Tengah, triliunan rupiah, dan proyek itu gagal. SD Impres bulan ini diresmikan, bulan depan retak. Jembatan-jembatan bulan ini gunting pita, bulan depan runtuh. Kita ingkar dengan janji. Kita berkata kita bekerja untuk kepentingan rakyat, tapi kita tidak pernah mengenal rakyat itu. Apabila suatu kaum sudah mulai mengingkari janji, maka mereka akan dikuasai oleh musuh-musuh mereka. Akibatnya tersusunlah barisan-barisan sakit hati yang makin lama makin menjadi bola salju, menggelinding membesar, dan kemudian terjadilah hal-hal yang tidak kita inginkan lagi. Apabila suatu kaum sudah mengingkari janji, maka mereka akan dikuasai oleh musuh-musuh mereka. Ini penyebab bencana yang pertama. Kita tidak konsekuen. Tadinya kita dengan lantang teriak-teriak berantas korupsi, ganyang korupsi. Pada waktu kita belum mendapat kesempatan. Setelah kita naik punya kesempatan, rupanya korupsi enak juga dirasa. Terjadi pergeseran nilai, orang luntur, kehilangan idealisme awal. Lalu untuk menghibur diri, menutup kesalahan, kita gunakanlah pepatah bahwa tidak ada gading yang tak retak, bahwa kita harus mikul dur mendem jero. Itu semua cuma sebagai dalih agar kesalahan kita tidak dibicarakan orang lain. Padahal kita sendiri yang mengingkari janji. Kita yang keluar dari komitmen awal kita. Kita berjanji melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dengan murni dan konsekuen. Kita berjanji untuk menegakkan pemerintah yang bersih dan berwibawa. Namun dalam kenyataannya itu tidak kita laksanakan dengan sebagaimana mestinya. Kita bergeser, kita mengalami proses degradasi, peluncuran nilai, dan akhirnya terbentuklah barisan-barisan sakit hati yang semakin lama semakin membesar itu. Kita harus introspeksi. Memang kalau zaman sedang susah, biasanya kambing hitam laris, tukang kompor gentayangan. Itu dari dulu selalu mencari kambing hitam. Karena itu kita tidak bicara orang, kita tidak bicara siapa yang salah.
Kita bicara sistem, dan sistem itu bisa mengena siapa saja. Kalau orang sudah mulai mengingkari janji, bergeser dari komitmen awal, itu sudah mulai ia mengalami proses peluncuran, proses degradasi. Ini penyebab yang pertama. Kita tidak lagi konsekuen bahwa bumi, air, sumber daya alam adalah milik negara, dikuasai oleh negara, digunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ternyata rakyat yang makmur itu tidak merupakan gambaran yang menyeluruh dari rakyat kita. Undang-undang dasar kita menganut ekonomi kekeluargaan, tapi yang kita praktekkan adalah ekonomi keluarga. Kalau bukan keluarga nggak dapat proyek. Kalau bukan keluarga nggak dapat macam-macam. Kekeluargaan kita rubah menjadi keluarga. Timbullah penyakit nepotisme. Kita bergeser, kita ingkari janji, dan kita anggap kita atasnamakan rakyat. Rakyat cuma sekedar jadi address, rakyat cuma sekedar jadi alamat, tetapi kehidupan mereka tidak banyak berubah dan tidak banyak terangkat. Kaum muslimin rahimakumullah, ini penyakit yang pertama, penyebab bencana yang pertama. Yang kedua, kata Nabi, wa ma hakamu bighairi ma anzalallah. Apabila hukum yang diterapkan sudah tidak lagi bersumber dari hukum Allah, illa fasha fihimul faqru, maka akan bertebaranlah kemiskinan di mana-mana. Ini artinya apa? Apabila hukum tinggal sebuah stempel, apabila hukum sudah diatur menurut kepentingan, apabila hukum sudah tidak lagi ditegakkan secara adil, maka kemiskinan merambah di mana-mana. Hukum diatur menurut selera orang yang sedang berkuasa, maka yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Hukum dalam kenyataan hidup berlaku seperti pisau. Pisau itu kan saudara lihat, yang namanya pisau dimanapun itu tajamnya ke bawah, ke atas tumpul. Kalau hukum itu, kalau untuk rakyat, hukum itu tajam bukan main, cepat sekali dilaksanakan. Tapi giliran menengah ke atas, yang gedean dikit berbuat salah, hukum tumpul. Hukum pura-pura tidak dengar. Akibatnya terluka rasa keadilan rakyat. Satu kasus rakyat diam, dua kasus rakyat diam, tiga kasus rakyat diam, kasus terakumulasi di hati rakyat. Luka rasa keadilan, dan itu menjadi sumber bencana. Penjarahan, kita tidak setuju itu, tapi kita harus melihat kausalnya. Itu kan tidak berdiri sendiri. Itu kan karena terlukanya rasa keadilan rakyat, melihat kesempatan ini tidak merata. Kalau rakyat ini yang ngajukan kredit ke bank, walaupun jumlahnya cuma jutaan, ratusan ribu, susahnya 17 setan. Tapi ada orang-orang tertentu yang agunannya palsu, jaminannya palsu, bawa kata belece, bukan cuma miliaran, triliunan kredit bisa keluar. Terluka rasa keadilan, hilangnya kesempatan. Rakyat cuma dapat kesempitan, jarang dapat kesempatan. Dari lukanya rasa keadilan ini, memang ya entah lipstick, entah basa-basi, dibentuklah tim ini, dibentuklah badan pengawas ini, dibentuklah tim ini. Kalau membentur tahu, hancur tahu. Tapi kalau tim yang dibentuk membentur karang, bukan karangnya yang hancur biasanya, timnya yang bubar. Kenapa? Yang dibentur batu karang yang sangat keras. Kita main-main dengan hukum, kita tidak konsekuen dengan hukum. Luka rasa keadilan, dan itu terakumulasi. Edi Tamsil, rakyat tahu, terakumulasi, menguap begitu saja. Kasus-kasus lain rakyat tahu, menguap begitu saja. Ketidakadilan terakumulasi, mengendap di hati rakyat, menunggu ledakan. Pada saat sumbu meledak, rakyat tidak bisa dibendung lagi.
Oke, kita tidak setuju dengan penjarahan, tapi jangan melihat itu sebagai peristiwa yang berdiri sendiri. Kenapa itu terjadi? Kausalnya kenapa? Oke, kita tidak setuju memang, tapi yang dijarah oleh rakyat kan memang cuma untuk perut. Yang dijarahkan beras, yang dijarahkan televisi, yang dijarahkan kulkas yang masih bisa dihitung, yang memang real untuk kebutuhan rakyat. Penjara-penjara berdasi kepala botak yang menguras uang rakyat habis-habisan, enak saja melenggang dalam kehidupan ini. Makin terluka rasa keadilan rakyat. Apabila hukum yang diterapkan sudah menyimpang dari keadilan yang diajarkan Allah, fasyafihimul fakru, bertebaranlah kemiskinan. Aneh, memalukan, memilukan. Sebuah negara agraris yang katanya pulaunya hijau royo-royo, gemari palau jenawi toto tentem kertora harjo, yang tahun 93 pernah mendapat penghargaan dari FAO, Badan Pangan Sedunia, sebagai negara yang berhasil dalam swasembada pangan. Sekarang ini kita terpaksa betul beli beras dari Vietnam, beli beras ke Kamboja, beli kedelai dari Kamboja. Kenapa? Lahan sawah kita habis ditanami pabrik. Teknologi kita, teknologi loncatan yang non-applied, tidak terpakai oleh kita. Lantas lahan yang tidak bisa kita tanami, kita paksakan lahan-lahan gambut menjadi tanah pertanian yang subur dengan biaya triliunan, dan kita gagal. Kita cari jarum dan kapak hilang. Kita mau jadi negara industri dengan loncatan teknologi yang maju, kita lupakan pola pijak kita sebagai negara agraris, dan akhirnya kita kecolongan. Lihatlah dewasa ini, rakyat kita antri sembako di mana-mana. Di sebuah negara agraris, ketidakadilan melahirkan kemiskinan. Kemiskinan moral dan kemiskinan material. Kemiskinan moral, rakyat nggak percaya lagi sama pejabat. Rakyat mengalami krisis figur. Orang alah lu ngomong dah sama ember. Penataran yang menghabiskan biaya miliaran itu melahirkan pejabat-pejabat korup. Pengawasan yang menghabiskan biaya miliaran itu ternyata impoten, mandul. Kemiskinan moral. Jujur saya berkata, saudara-saudara, setelah pintu reformasi dibuka, itu yang masuk memang macam-macam. Ada yang memang punya tujuan murni, konsekuen, dan punya konsep. Ada yang nunggu di tikungan, begitu mobil lewat nyamber pintu, berangkat ikut reformasi. Ada yang memanfaatkan momentum, mumpung, untuk nyampein unek-unek, ngerti nggak, pokoknya ngomong. Sehingga keadaan semakin rancu, kebingungan semakin menjadi-jadi, masalah yang paling urgen tidak terselesaikan. Sekarang ini orang berpikir mendingan jadi pala ular daripada jadi buntut macan. Buntut macan memang hebat macan, tapi kalau buntutnya cuma ugel-ugel di belakang buat apa? Mendingan jadi pala ular, kecil juga nyaplok. Artinya ya biar kecil juga kalau punya partai kan gagah. Lalu rame-rame bikin partai kayak bikin arisan. Orang makin mengalami dislokasi. Semua mau jadi pahlawan, semua mau nomor satu, semua ngomong. Iya kalau bidangnya, kalau bukan makin rancu. Marilah lewat kesempatan ini saya mengajak kita untuk tahu diri. Biarkan politisi ngomong politik, biarkan ekonom menata ekonomi, biarkan praktisi bicara soal hukum, biarkan rakyat munajat, istighfar, mohon pertolongan Allah. Tahu diri kita. Kalau memang ayam, kukuruyuk aja dah. Kalau memang kucing, ayo ngeong. Kalau kambing, silahkan ngembe.
Udah tahu ayam ngeong bunyinya. Suaranya pales, orang nggak ngerti, bingung, makin menjadi-jadi. Ibarat kesebelasan sepak bola bangsa kita sekarang ini, rame-rame mau bikin gol, kiper ikut nyerang sekarang. Memilukan dan bahkan memalukan. Wa ma hakamu bighairi ma anzalallah illa fasyafihimul fakru. Kalau hukum yang diterapkan sudah menyimpang dari keadilan yang diajarkan Allah, bertebaranlah kemiskinan di mana-mana. Coba sekarang ini yang punya duit bingung, apalagi yang kagak punya duit. Yang pengusaha gede ngeluh, apalagi yang pengusaha pas-pasan. Yang kagak punya beras, yang punya beras saja masih bingung, apalagi yang nggak punya beras. Ini sudah demikian merata. Dulu kita kagum mendengar konglomerat kelas buadah, kelas-kelas yang seakan-akan cuma ada dalam khayalan mereka, punya kekayaan miliaran dolar, triliunan. Sudahlah, seolah-olah nggak terjangkau sama kita. Weh, ternyata yang gede-gede itu juga gede utangnya. Dan rontok satu demi satu. Ternyata rakyat selama ini cuma dialamatkan, cuma dijadikan address. Rakyat yang tidak banyak ngerti persoalan ini harus menanggung hidup ini begini berat, harus menanggung beban hidup ini begini tinggi. Daya beli semakin lemah, semakin terpuruk dan terpuruk, sedang keadaan belum juga banyak berubah. Yang hutang sama luar negeri itu kan bukan rakyat kecil, Ciano. Yang banyak nyimpen dolar juga kan Ciano. Rakyat kecil bocah kampung mah jangankan nyimpen dolar, ngelihat juga tumben. Kemana kita mesti bercermin? Sekali lagi saya mengatakan, maaf, kita tidak bermaksud mencari kambing hitam. Karena itu kita tidak bicara orang, kita bicara sistem, kita bicara keadaan. Beginilah yang dikatakan Nabi, penyebab timbulnya bencana, hukum yang ditegakkan tidak lagi berorientasi kepada keadilan, tapi berorientasi kepada kepentingan. Akhirnya bentuk hukum seperti pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum cuma buat rakyat kecil, tetapi kelompok menengah ke atas kadang-kadang kebal dari perlakuan hukum. Maka bertebaranlah kemiskinan. Iya, kemiskinan moral berupa lukanya rasa keadilan. Kalau rasa keadilan terluka, orang kan nunggu kesempatan, saudara. Iya, dia nggak bisa ngomong, iya, dia nggak sanggup action, iya, dia nggak bisa tunjuk rasa, tapi hatinya kan, kapan ada kesempatan, kapan ada waktu, tunggu. Hatinya mesti begitu. Sehingga begitu ada kesempatan, terjadilah hal-hal yang tidak terhindarkan. Dan itu ekses, bukan reformasi. Jangan seperti sebuah dialog saya dengan seorang abang beca. Saya bertanya, bang, iya, abang tahu nggak reformasi? Tahu. Ustadz, apa? Pembakaran. Terus penjarahan. Lalu perkosaan. Itu reformasi. Itu yang saya lihat. Nah, itu yang dia lihat. Saya tentu tidak menyalahkan abang beca kita, karena memang itu yang dia lihat dan sejauh itu wawasannya. Tapi ini indikasi bahwa banyak rakyat kita yang belum bisa menggunakan kebebasan secara bertanggung jawab. Padahal kebebasan tanpa tanggung jawab tirani. Sebuah contoh gampang-gampangan. Saya beli radio, saya setel di kamar saya, lalu saya bilang, ini radio gue. Yang beli gue, pakai duit gue setel di kamar gue, sekeras-kerasnya, gak ada urusan sama orang lain. Itu kata saya. Tetapi tetangga saya sebelah rumah kan boleh juga ngomong begitu. Kata tetangga saya, ini mata gue, yang ngantuk gue tidur di kamar gue, kenapa suara radio lu nyampe kemari?
Artinya apa ini? Kebebasan saya nyetel radio dibatasi oleh kebebasan tetangga saya yang mau tidur. Tidak ada kebebasan mutlak. Kebebasan mutlak tanpa tanggung jawab kembali akan melahirkan tirani, kembali akan melahirkan pemaksaan kehendak. Dan itu lagi-lagi bukan demokrasi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Ini penyakit yang kedua, lukanya rasa keadilan, terutama di kalangan rakyat kecil. Itu mengendap menjadi akumulasi dan menunggu giliran kapan bisa dimuntahkan. Dengan kata lain, rakyatnya udah banyak banget makan yang perutnya jadi enak, nyelam. Kapan nunggu muntahnya? Udah begini banyak akumulasi yang mereka pendam di perut ini, sehingga ketika terjadi kesempatan itu sudah tidak terkendalikan lagi. Kita out of control. Saya tidak mentolerir sikap-sikap kekerasan. Bahkan saya lebih cenderung bahwa kalau di rumah kita banyak tikusnya saja racuni, jangan rumah dibakar. Bahwa ada korupsi, iya. Ada kolusi, memang. Ada nepotisme, tentu. Tetapi tikusnya saja racuni. Jangan rumah dibakar. Masa mau ngusir tikus bakar rumah? Tikusnya lari, tikusnya selamat, rumahnya ewes-ewes. Tikus selamat, rumah nggak punya. Masalah nggak terselesaikan dengan sebagaimana yang kita harapkan. Kita sepakat ini negara hukum, dan di hadapan hukum semua manusia itu sama. Itu prinsip yang diajarkan Allah. Al-musawat bainan nas fi takalifil ahkam. Semua manusia sama dalam berhadapan dekat dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau hukum sudah pandang bulu, itu jelas yang enak yang banyak bulunya. Siapa yang banyak bulunya? Monyet. Kalau hukum pandang bulu, monyet keenakan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, introspeksi. Mari kita bercermin bagaimana perjalanan hukum selama ini. Kalau introspeksi ini kita temukan, lalu ada upaya untuk memperbaiki diri. Jangan menggunakan tak ada gading yang tak retak, mikul duwur mendem jero untuk menutup-nutupi kesalahan orang. Padahal kesalahan itu sedemikian besar. Padahal rakyat kita tiap hari antri sembako. Ada yang sehari sekali makan, ada yang makan sudah bercampur tiwul, ada yang nasi sudah dicampur pisang, balik jadi orok lagi. Macam-macam upaya rakyat untuk menangsal perut ini. Lalu rakyat ditenang-tenangkan, lebih baik puasa Senin Kemis sambil menghadapi krisis ekonomi. Kenapa rakyat yang disuruh puasa? Kenapa bukan pejabatnya yang puasa lebih dulu untuk kemakmuran rakyat? Kalau rakyat yang memang perutnya udah gepeng disuruh puasa, makin krempeng perutnya. Artinya pejabat harus punya sense of politics. Ya, tidak, puasa itu kan tidak cuma Senin Kemis saja. Puasa itu puasa perasaan, puasa menghargai perasaan yang sedang kondisi yang sedang dihadapi oleh rakyat. Bagaimana rakyat yang tengah antri sembako melihat pejabatnya lewat dengan mobil yang harganya sampai 1 miliar. Oh, inilah pemimpin saya. Luka lagi rasa keadilannya. Kita tidak tenggang rasa. Puasa dalam artian itu pun akan menolong menegakkan semangat kebersamaan, membentuk semangat kebersamaan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, penyebab bencana yang ketiga dikatakan oleh baginda Nabi, wala dhaharat fihimul fahishatu illa fasha fihimul maut. Apabila kekejian telah merajalela,
maka maut bertebaran di mana-mana. Kita renungi butir kalimat dalam hadis ini. Apabila kekejian telah merajalela, maut bertebaran di mana-mana. Begitu murah arti sebuah kehidupan. Penjarahan untuk hal-hal yang kecil tapi sampai mengorbankan nyawa. Apabila kekejian sudah terjadi di mana-mana, maut pun bertebaran. Maut dalam arti berpisah ruh dengan jasad, tapi juga maut dalam arti orang bisa mati karirnya, orang bisa mati usahanya, orang bisa mati kesempatannya karena perbuatan-perbuatan keji yang selama ini tidak terbendung. Lahirlah teori mafia. Siapa yang kuat dia yang berkuasa, siapa yang lemah dia menjadi mangsa. Proyek-proyek besar yang menang tender itu ya dari itu ke itu saja. Yang pengusaha-pengusaha tidak punya koleksi, koneksi, tidak bisa bayar komisi, dapat proyek tetelan. Ada dagingnya, dikit tambahnya juga tetelan. Dagingnya sudah habis disantap oleh meja. Sekian puluh meja dilalui, sekian puluh amplop dikeluarkan. Sehingga yang akhirnya ya tinggal tetelan itu tadi. Maka kualitas pekerjaan pun sudah bukan lagi jadi masalah. Demikianlah mafia-mafia ini bermunculan di mana-mana. Di pengadilan terkenallah mafia pengadilan. Hukum bisa dibeli, hukum bisa dipesan menurut kebutuhan sponsor. Mafia peradilan, mafia politik, mafia ekonomi, bahkan mafia agama yang menggunakan agama sebagai kedok, menggunakan agama sebagai dalih, menggunakan agama sebagai topeng untuk melancarkan maksud-maksud politiknya pun tidak tertutup kemungkinan. Apabila kekejian telah merajalela, maut bertebaran di mana-mana. Korupsi, kolusi, nepotisme itu bagian dari kekejian. Kita selama ini kalau mendengar maksiat, itu yang terbayang cuma judi, mabuk, zina. Iya, itu maksiat. Tapi korupsi, kolusi, nepotisme itu juga maksiat dalam bentuk lain. Kalau ini sudah bertebaran, maka maut terjadi di mana-mana. Jangan bayangkan cuma mati orangnya, itu sih kewajiban. Yang menyakitkan itu orangnya masih hidup tapi dibikin mati, karirnya mati. Kenapa? Karena yang diperlukan bukan cuma orang pinter tapi orang taat. Biar pinter, kalau nggak taat minggir. Biar bodoh, kalau taat bisa nyenangin atasan, bisa nyemur. Kumaha juragan wae ayeuna mah. Itu yang kadang-kadang dapat penghargaan. Tidak ada prestasi kerja kecuali bikin senang orang di atas. Kita lihat di desa-desa jalan rusak. Kalau ada berita pejabat anak mau turun, jalan rata sekali. Sampai tanah dari mana aja dikeruk buat ngeratain tuh jalan. Pejabat pulang legok lagi jalanan. Katanya kita kerja buat rakyat, nyatanya kita cuma melayani atas. Kenapa? Terjadi lingkaran setan. Seperti kata lagu Dul Sumbang itu. Mahasiswa takut sama dosen, dosen takut sama dekan, dekan takut sama rektor, rektor takut sama menteri, menteri takut sama presiden, presiden takut sama mahasiswa. Lemuter balik lagi. Lingkaran setan. Lingkaran setan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kekejian yang merajalela, praktek-praktek mafia yang tertuang dalam kehidupan sehari-hari menyebabkan orang mati karirnya, jasad masih hidup, karir mati, itu menyakitkan. Mati bisnisnya. Rakyat kecil pernah senang ketika cengkeh booming,
harganya bagus, rakyat banyak yang pergi haji. Lalu mau ditata, lahir tata niaga cengkeh, malah amburadul. Harga cengkeh jatuh, petani cengkeh kecil menjerit. Siapa yang untung? Segelintir orang. Masihkah kita pakai atas nama rakyat untuk kepentingan nasional, padahal yang nyanyi cuma segelintir orang? Masihkah kita mau bohongi rakyat ini dengan mobil nasional tapi bikinan Korea? Masihkah kita mau bermain verbalisme, bermain kata? Ini sebuah masa lalu yang tidak perlu terulang lagi untuk masa-masa yang akan datang. Kekejian merajalela, orang mati karier, bisa mati usaha, mati bisnis. Usahanya maju, dirangkul, hancur. Usahanya maju, dipukul, hancur, tenggelam. Bahkan yang memilukan dan memalukan, badan-badan usaha milik negara itu dikebiri sedemikian rupa sehingga tidak menghasilkan hal-hal yang bermanfaat buat negara. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kalau nafsu yang sudah mengatur itu semua, maka kekejian pun merajalela. Orang sudah pakai teori mafia, yang kuat dia yang menang, yang kuat dia yang berkuasa, yang lemah silakan minggir di sudut-sudut kehidupan. Kalau kekejian seperti ini merajalela, maut bertebaran di mana-mana. Banyak orang mati kariernya, banyak orang mati usahanya, banyak orang mati imajinasinya. Sekarang ini dalam dunia seni, yang banyak karyawan seni, bukan seniman. Seniman itu kan dilahirkan, lain seniman, lain karyawan seni. Sekarang yang banyak karyawan seni, bukan seniman. Mati karier, mati imajinasi, mati improvisasi, sehingga kehidupan persis sinetron. Sinetron itu yang kita lihat rumah mewah, yang kita lihat rumah bagus. Gak pernah kita lihat di sinetron kita ini rakyat antri sembako. Kita dijejali hal-hal yang indah, yang wah, yang membuat kita tenggelam dalam gaya hidup instan, tenggelam dalam gaya hidup wah. Kita lupa dengan realitas keseharian di tengah-tengah masyarakat kita. Lahirlah kelompok-kelompok selebritis, dibesarkan oleh berbagai media. Selebritis pilek aja masuk koran, pilek. Rakyat yang pingsan antri beras nggak masuk koran. Rakyat yang semaput antri minyak nggak masuk koran. Selebritis panok masuk koran. Kita besarkan hal-hal kecil, kita kecilkan hal-hal besar. Kenapa? Kita mengejar oplah, kita profit oriented, tidak lagi berorientasi kepada realitas hidup yang kita hadapi ini. Kalau kekejian sudah merajalela, kata Nabi, maka maut bertebaran di mana-mana. Maut dalam artian maut, coba lihat sekarang begitu murah nyawa. Karena 1000 perak orang mau nusuk bunuh. Karena beras seliter orang khilaf. Begitu murah kehidupan. Tapi kekejian dalam bentuk korupsi, kolusi, nepotisme, kekejian dalam bentuk itu mematikan karier, mematikan bisnis, mematikan imajinasi, mematikan kreativitas. Itu juga maut dalam bentuk lain akibat kekejaman lain. Ini penyebab yang ketiga. Yang keempat, penyebab bencana menurut baginda Rasul, wala tuffiful mikyala illa muni'un nabat. Apabila timbangan sudah dicurangi, maka tercegahlah tumbuh-tumbuhan. Apabila timbangan sudah mulai curang, maka terjadilah musim paceklik. Apabila bisnis
sudah bergaya mafia tadi itu. Kecurangan-kecurangan terjadi, tender di balik pintu. Yang dimenangkan cuma kelompok-kelompok yang bisa memberikan presentasi yang besar. Muni'un nabat, terjadilah paceklik. Paceklik, panen gagal, wereng ya wereng, kemarau panjang, it's okay, air sulit, iya, tetapi kan semua itu ada yang ngatur. Kemarau ada yang ngatur, belalang itu ada yang ngatur, air itu juga ada yang ngatur. Yang ngatur itu yang serba maha. Kalau ia murka melihat kecurangan timbangan, Allah itu kalau murka kan gampang saja, tinggal komandoin balang, lang, hancurin tuh sawah. Konvoy belalang, konvoy. Allah tinggal ngutik angin El Nino, mampir lo ke Indonesia. Hujan gak turun-turun, kemarau panjang. Jadi kalau musim kemarau kan namanya anginnya El Nino. Kalau musim hujan anginnya namanya La Nina. Cakep namanya, kejem orangnya. Saudara lihat Cina sekarang sedang kena La Nina, banjir besar, ribuan orang meninggal. Dia mah ribuan mati kagak berasa, rakyatnya miliaran. Bangladesh lagi ngalami La Nina, India lagi ngalami La Nina. Angin, hujan, kemarau, belalang itu kan ada yang ngendaliin. Kuncinya bukan di belalangnya, kuncinya bukan di peredaran matahari berputar, kuncinya di atas yang mengatur semua itu. Kalau timbangan sudah mulai curang, pengusaha sudah nggak mau jujur, apa nggak bikin perut jadi mual. Begitu rakyat antri sembako pingsan nggak dapat beras, sementara beras ditumpuk-tumpuk sampai membusuk. Kemana hati nuraninya? Kemana akal pikirannya? Kemana mereka yang berbuat atas nama rakyat tapi melihat rakyat susah tidak tergerak hatinya? Apabila timbangan sudah mulai dicurangi, bisnis sudah mulai melenceng, maka terjadilah paceklik. Sebuah negara yang berhasil dalam swasembada pangan, lalu sekarang menjadi negara yang rakyatnya antri untuk memperoleh kebutuhan pangan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini intinya adalah kecurangan. Kalau kecurangan sudah terjadi di mana-mana, dan ini milik siapa saja, bukan soal tempat, bukan soal jabatan, soal manusianya, SDM-nya. Kecurangan tidak cuma terjadi di kantor, di masjid bisa terjadi kecurangan. Korupsi tidak hanya bisa terjadi di kantor, di madrasah bisa ada korupsi. Faktor manusianya, ini soal SDM. Kecurangan yang besar tentu besar lagi kerugiannya. Kecurangan yang kecil, kecurangan sehari-hari, pedagang-pedagang kecil ngurangi timbangan, barang yang buruk dikatakan baik, yang baik dikatakan buruk, itu merugikan perorangan. Kecurangan yang besar merugikan bangsa dalam bentuk total, dalam bentuk seutuhnya. Nah, kecurangan-kecurangan seperti ini rakyat kan lihat, rakyat kan tahu, dan itu kembali terakumulasi di sini, pegel. Dan jangan lupa, rakyat yang nggak ngomong itu, rakyat yang nggak bersuara itu, batinnya menjerit, jeritannya menggoncang aras, dan itu didengar Allah. Yadullah fauqal jamaah, kata Nabi, tangan Tuhan di atas orang banyak. Jeritan hati rakyat menggoncang aras. Rakyat yang terlalu banyak dizolim, rakyat yang terlalu banyak dirugikan, ya rakyat yang terlalu banyak di atas namakan, menjerit batinnya, menggoncang aras, dan Allah bisa menggerakkan apa saja untuk membuat satu situasi. Allah bisa menggerakkan apa saja untuk membuat satu situasi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini faktor yang ketiga, timbulnya kecurangan. Faktor yang keempat maksud saya. Yang kelima, penyebab timbulnya bencana menurut baginda Nabi, wala muni'uz zakat, wala muni'uz zakat,
illa hubbisa anhumul qatru. Apabila zakat enggan dibayar, maka tercegahlah qatrun. Qatrun ini kalau bahasa kita sembako. Maka tercegahlah kebutuhan-kebutuhan yang kita perlukan. Ini, kita tidak meragukan bahwa yang kita tuju adalah masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Nah, antara kemakmuran dan keadilan ini memang sering tidak bisa berjalan seiring. Pada saat kemakmuran kita kejar, ekonomi kita pacu, ada nilai-nilai keadilan yang tertinggal. Pada saat nilai keadilan kita tegakkan benar-benar, ada unsur-unsur kemakmuran yang terabaikan. Oke, kita bisa mengatakan kasus. Oke, kita bisa mengatakan itu sebagian kecil. Tapi kalau sebagian kecil, lama-lama kan jadi sebagian besar. Oke, kita mengejar kemakmuran. Pertanyaannya, kemakmuran untuk siapa? Oke, kita berikan kelompok tertentu kue yang besar dengan harapan nanti dia bagiin kuenya kepada yang kecil-kecil. Tapi kenyataan mereka yang dapat kue besar akhirnya malah lupa diri dan lupa daratan. Mau makin besar, malah memeras yang kecil-kecil ini. Sekarang kan yang kecil modali yang besar. Ramai-ramai buka bank, ternyata kamuflase. Uang banknya untuk kredit perusahaannya sendiri. Nasabahnya rakyat kecil. Artinya apa? Rakyat kecil disuruh modalin orang yang udah gede. Ini kan sambar geledek urusan. Ini kan permainan apa lagi? Rakyat kecil suruh modali yang gede. Nasabahnya rakyat kecil, kumpulkan uangnya di bank, kucurkan kredit kepada perusahaannya sendiri. Bukankah itu rakyat kecil suruh modali yang gede? Sudah begitu kejamkah kita untuk meraih keuntungan dengan mengorbankan orang kecil ini? Sudah tidak bicara lagi kah nurani kita melihat penderitaan orang yang semakin susah ini? Kalau zakat enggan dibayar, padahal zakat 2,5% saja, 2,5% saja. Kalau itu pun enggan, kalau zakat saja enggan, bagaimana pula yang namanya sedekah, bagaimana pula yang namanya infak, bagaimana pula yang namanya santunan, bantuan. Kadang-kadang lipstick nyumbang si nyumbang, cuman nyolongnya lebih gede. Ini namanya sumbangan lipstick. Buat lipstick itu kan buat ngumpetin bibir pucat. Itu fungsi utama lipstick. Buat ngumpetin korupsinya, nyumbang kegiatan-kegiatan sosial. Tapi yang dia korup lebih gede dari yang dia sumbangin. Lipstick kamuflase. Nepu kata anak sekarang. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Demikian berat kewajiban zakat ini sampai di zaman Sayyidina Abu Bakar pernah keluar komando perangi orang yang enggan membayar zakat. Perangi. Karena fungsi zakat adalah menjembatani antara si kaya dengan si miskin. Bahwa ada kemiskinan itu Qur'ani. Allah menyatakan, aku melebihkan rezeki sebagian kamu dari yang lain. Ini kan kesenjangan. Allah melebihkan rezeki sebagian kamu dari yang lain. Ada itu. Tetapi itu berjalan secara nature. Nah, kalau direkayasa, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin terpuruk, yang sudah besar dapat proyek besar, yang kecil dapat tetelan. Ini kan rekayasa namanya. Kesenjangan yang direkayasa ini yang kita harus kikis. Nah, fungsi zakat menjembatani dari sisi sosial. Dari sisi pribadi, Nabi berpesan, zakku amwalakum biz zakat. Bersihkan hartamu dengan zakat. Sekarang ada istilah nyuci uang. Uang hasil korupsi itu bisa dicuci,
dijadikan uang bersih, bukan pakai rinso, bukan, pakai politiknya koruptor, diolah sedemikian rupa sehingga jadi uang resmi. Sudah memutik, itu termasuk yang disebut kejahatan kerah putih, white collar crime, kejahatan kerah putih, kejahatan pakai dasi, kejahatan kelas kakap. Makanya orang mendingan goblok kagak bener daripada pinter kagak bener. Goblok kagak bener itu gampang ngurusinnya, pinter kagak bener ini yang berabe bener ngurusinnya. Kita bukan cuma perlu orang pinter kok di zaman sekarang, kita perlu orang-orang bener yang punya komitmen, yang sesuai kata dan perbuatan, yang bisa merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat, yang punya sense of politik yang tinggi, yang peka, yang penuh keterbukaan, yang punya wawasan dan pandangan jauh ke depan. Dari sisi pribadi, zakat itu membersihkan harta kita. Ya, dia tercampur dengan yang subuhat, dia bahkan mungkin tercampur dengan sedikit-sedikit yang haram. Itu zakku amwalakum bizzakat, bersihkan hartamu dengan zakat itu. Pada sisi sosial ia menjembatani, pada sisi pribadi ia membersihkan harta kita. Karena itu kalau kita minta berdoa, minta rezeki, syarat rezeki itu halalan thayyiban wasi'an. Nggak pernah kurang dari 3 itu. Halal, bagus, banyak. Halal, bagus, tapi sedikit, susah ngaturnya. Halal, banyak, tapi kurang bagus, buat apaan? Bagus, banyak, tapi haram, enggak ada artinya. Sebab kata Imamul Ghazali, kalau kau terlalu suka memakan makanan yang haram, dikunyah masuk ke dalam perut besar, digiling oleh perut besar, menghasilkan energi, menggerakkan sel-sel pembuluh saraf, kau juga akan cenderung berpikir yang haram. Kalau sudah cenderung berpikir yang haram, perbuatan pun akan mengarah kepada perbuatan-perbuatan yang haram. Dulu waktu kelompok Jimbaran 200 konglomerat Indonesia kumpul, dihimbau supaya sekian persen kasih pengusaha-pengusaha lemah. Itu kan cuma sekedar belas kasihan, tidak banyak menolong keadaan. Dan bukan itu yang diperlukan pengusaha-pengusaha kecil. Yang diperlukan adalah berikan kami kesempatan seperti mereka dapat kesempatan. Berikan kami peluang seperti mereka juga dikasih peluang. Kalau cuma dikasih 100 juta, 200 juta hari ini, usaha kami nggak ada prospeknya, peluang kagak ada, kan sama juga bohong. Diceburin ke kali, disuruh berenang, tangan diikat, mendingan mampusin ketahuan. Ayo berenang, berlomba, tangan diikat, kaki diikat, sama saja nyuruh mati. Jadi jangan kasih ikannya, kasih kailnya. Yang diperlukan pengusaha kecil menengah ke bawah itu bukan cuma sekedar belas kasih dari konglomerat-konglomerat besar. Berikan kami peluang seperti mereka juga dapat peluang. Berikan kami kesempatan seperti mereka dapat kesempatan. Berikan kami kredit dengan kemudahan seperti mereka juga kalau minta kredit begitu mudahnya. Menciptakan peluang dan kesempatan, pemerataan. Bukan menciptakan manusia Indonesia dengan standar ekonomi yang sama. Semua rumahnya harus sama, semua punya mobil. Itu sih kebersamaan bebek. Bebek, coba lihat bebek. Satu ngalor semua. Satu ngidul semua. Kebersamaan bukan itu. Kebersamaan adalah menciptakan peluang. Kalau yang kaya bisa semakin kaya, kenapa yang miskin tidak bisa ikut naik jadi sedikit kaya? Kalau pengusaha yang sudah kuat bisa bertambah menjadi kuat dengan proyek mega proyek, kenapa yang menengah tidak bisa ikut menjadi kuat? Dan kenapa kekejian itu merajalela?
kita dengar lewat berita-berita PLN tekor, PLN hutang. Kenapa? Dia beli listrik dari swasta yang belinya lebih mahal daripada penjualannya. Artinya dia beli itu listrik dari perusahaan listrik swasta, dia jual kepada rakyat lagi. Harga jualnya lebih murah daripada dia beli kepada swasta. Kenapa? Ada tekanan lagi tuh. Biasa siklus lagi. Hukum Boyle. Atas neken paling bawah gepeng. Ya kita nih rakyat kecil, emang nasibnya gepeng-gepeng terus. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dari 5 penyebab bencana ini kita ambil kesimpulan untuk sebuah renungan dan introspeksi kita bersama. Pertama, mengingkari janji, padahal janji itu yang lebih tinggi nilainya adalah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik wakil-wakil rakyat di parlemen maupun pemimpin-pemimpin rakyat di dalam kabinet, apabila memangku suatu jabatan, selalu mereka mengawali dengan sumpah, dan sumpah itu dimulai dengan demi Allah. Sadarkah kita pada saat itu kita ucapkan bahwa kita sudah mempertaruhkan Allah untuk jabatan yang kita pegang? Kita sudah mempertaruhkan nama Allah untuk posisi yang dipercayakan kepada kita. Sadarkah kita bahwa menyia-nyiakan itu satu dosa yang sangat besar, yang tidak hanya kepada Allah tetapi juga kepada rakyat yang kita wakili, kepada rakyat yang kita pimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Setiap orang menginginkan kebahagiaan dan tidak seorang pun menginginkan kesengsaraan dalam kehidupan ini. Namun nyatanya tidak setiap orang yang ingin bahagia mengetahui jalan yang harus ditempuhnya untuk sampai kepada kebahagiaan itu. Maka pada kesempatan pertemuan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis dari junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang termuat dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah, di mana beliau bersabda, arba'un min sa'adatil mar'i. Ada 4 perkara yang merupakan tanda dari orang bahagia. Saya mau tanya, di antara saudara-saudara yang hadir di sini, apa ada yang kepengen jadi orang sengsara? Seluruhnya tentu ingin mendapatkan kebahagiaan. Maka menurut resep dari Nabi kita, tanda orang bahagia itu 4. Jadi kalau saudara ingin bahagia harus mempunyai 4 perkara ini. Yang pertama, orang bahagia itu kata Nabi, darun wasi'un. Punya rumah biar bagus asal gede. Enak ngaturnya. Daripada sudah punya rumah kecil, adanya di pinggir kali, gubuk, kalau hujan bocor, miring lagi, kiamat. Loh, kalau gitu Islam materialis dong. Hadis ini boleh diartikan dengan makna hakiki, arti yang sebenarnya. Boleh diartikan dengan makna majazi, arti kiasan. Kalau dia diartikan dengan arti kias, maka yang dimaksud darun wasi'un ay qalbun wasi'un. Rumah yang luas tidak lain daripada hati yang lapang. Karena di situ kunci kebahagiaan yang sebenarnya. Walaupun kita cuma tinggal di petak berukuran 2 kali 3 meter, kalau hati kita luas rasanya rumah itu. Tapi biar rumah kita halamannya saja puluhan ribu hektar, ada kolam renangnya, kamar tidurnya tidak lagi terhitung. Kalau hati yang menempati rumah itu sempit, maka akan terasa sempit jugalah rumah itu. Tempat bergantungnya tidak lain adalah hati.
Marilah kita mencoba melihat berbagai pandangan orang tentang bahagia ini. Ada orang menyangka bahwa bahagia itu kalau dia mendapatkan harta yang sebanyak-banyaknya. Siapa yang banyak harta, dialah raja. Apa yang dia mau, seluruhnya bisa dibeli. Keamanannya, dia bisa menyewa petugas. Seluruh fasilitas untuk menyenangkan kehidupannya bisa dibeli. Pendeknya, hartalah segala-galanya dalam kehidupan. Sampai ada pepatah mengatakan, Innad darahima fil amakini kulliha taksur rijala mahabatan wa jalala. Sesungguhnya harta, dinar, dirham, uang di mana-mana selalu bikin hebat orang yang memilikinya. Coba lihat, orang yang punya duit sama yang enggak punya duit, jangan gaya hidupnya, gaya jalannya aja lain. Wahia lisanun liman arada fasahatan, wahia silahun liman arada qitala. Uang adalah senjata yang paling ampuh bagi orang yang mau pergi perang, dan lidah yang paling fasih bagi orang yang mau bicara. Kalau bicara dengan lidah macet, cobalah bicara dengan harta, lancar. Sampai ada pepatah demikian, segalanya bisa diatur dengan harta. Maka di kalangan orang yang berpandangan semacam itu, seluruh kegiatan hidupnya hanya terfokus kepada bagaimana mengumpulkan harta yang sebanyak-banyaknya. Tidak peduli halal haram, tidak kenal sore pagi siang dan malam, tidak sempat sujud, jauh dari agama, jauh dari kehidupan yang bersifat ruhaniyah, jauh dari Allah dan sebagainya. Sampai dalam Al-Quran dikelompokkan dalam kelompok yang dinamakan lumazah. Allazi jama'a malahu wa'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Mereka mengumpul-ngumpulkan harta sebanyak-banyaknya dan menyangka bahwa harta yang banyak itu dapat mengekalkan hidupnya, mengekalkan kekayaannya, mengekalkan kebahagiaannya. Saudara hadirin yang berbahagia, kalau pandangan hidup ini benar, artinya kalau harta memang merupakan satu-satunya hal yang dapat membuat orang bahagia, tentu di rumah mewah tidak akan pernah ada tangis derita. Tentu di satu tempat di mana fasilitas hidup serba menunjang tidak ada yang namanya penderitaan. Tapi suka dan duka, sedih dan gembira, senyum dan tawa adalah milik setiap orang, baik dia punya harta maupun dia tidak punya harta. Nyatalah bahwa harta semata-mata bukan merupakan jaminan bahwa orang akan bahagia, walaupun tanpa harta orang sulit untuk bahagia. Saya mau cerita, ada orang super kaya, namanya Aristotle Onesimus, raja tanker Yunani. Dia punya kapal tanker saja konon sampai 11 banyaknya. Punya perusahaan penerbangan yang disebut Olympic Airlines. Punya hotel di berbagai kota besar di dunia ini, sejak dari New York, London, Paris, Rome dan sebagainya. Bahkan punya pulau yang dia namakan Pulau Scorpio. Ini kan namanya sudah kaya nggak tanggung-tanggung, punya pulau. Nah, dia punya 2 orang anak, yang satu laki-laki namanya Alexander, yang satu perempuan namanya Maria Onesimus. Seluruh harapannya tertumpah kepada anak lakinya Alexander ini, yang akan meneruskan usahanya, meneruskan kekayaannya, meneruskan dinastinya. Apa yang terjadi? Ternyata anak yang dia harapkan yang bernama Alexander ini mati muda dalam kecelakaan pada waktu dia olahraga. Apa olahraganya? Namanya olahraga anak orang kaya, golongan jet set. Olahraganya olahraga pesawat terbang. Jatuh, ya nggak kapungut, habis mati. Tinggal satu anak perempuannya, Maria Onesimus. Tapi anak perempuan ini juga malah urakan. Terakhir dia pacaran, bahkan kemudian kawin sama orang Rusia.
Rupanya Aristotle Onassis ini broken. Kekayaannya yang berlimpah ruah, perusahaannya yang begitu banyak, siapa yang akan meneruskan? Siapa yang akan menggantikan? Sampai kemudian dia mengurung diri di Pulau Scorpio dan mati di sana secara mengenaskan. Seorang multi jutawan, seorang yang super kaya, mati menyendiri di pulau sepi. Ibarat kata pepatah, anak ayam mati di lumbung. Bukan kekurangan makanan, keurugan makanan. Begitu kehidupan Aristotle Onassis. Dan banyak orang-orang yang sudah demikian kaya sampai dibingungkan oleh kekayaannya sendiri. Telusurilah kehidupan David Rockefeller misalnya, Henry Ford misalnya, Adnan Khashoggi misalnya. Multi jutawan yang kadang-kadang dibuat keder oleh kekayaannya sendiri. Pantas ketika Imam Ali ditawarkan orang, "Ya Ali, kalau kepadamu disuruh pilih ilmu atau harta, kau pilih mana?" Ya jelas pilih ilmu dong. Kenapa? Pertama, ilmu kalau kita berikan kepada orang lain tambah. Tapi harta kalau kita berikan kepada orang lain kurang. Saudara punya uang 10.000, dibagi orang 5.000, jelas uang saudara berkurang. Tapi saudara punya ilmu diberikan kepada orang lain bisa, saudara pun makin mantap. Tidak lantas jadi bodoh karena ngajarin orang. Saudara bisa Fatihah lalu mengajarkan orang Fatihah. Orang bisa, saudara pun makin hafal. Tidak lantas setelah diajarin orang ilmunya hilang. Begitu datang dia minta orang, "Tolong ajarin saya Fatihah." Udah habis, nggak ada. Yang kedua kata Imam Ali, ilmu menjaga kita. Kalau harta kita yang harus jaga. Makin banyak ilmu makin terpelihara diri seharusnya. Tetapi makin banyak harta makin bingung kita jaganya. Sampai kadang-kadang kalau perlu seluruh keliling rumah dipasangi alarm. Belum cukup disewakan anjing besar-besar, pasang di depan pintu, awas anjing galak. Masih belum cukup juga cari centeng tukang-tukang kepruk jaga rumah. Masih terasa belum aman padahal rumahnya dikelilingi tembok besar. Di balik tembok ada pintu-pintunya tebal. Di balik pintu itu terbuka masuk kamar, kamar pun ada pintunya, pintunya pun kuat. Masuk ke dalam kamar ada lemari, lemarinya pun pintunya kuat, dikunci, kuncinya pun kuat. Tapi terhadap seluruhnya yang timbul cuma sekedar was-was saja. Kesimpulannya sekali lagi, tanpa harta orang memang sulit untuk bahagia. Tapi harta semata-mata tidak merupakan jaminan orang akan bahagia. Dengan hati yang luas, itu modal utama untuk mencapai kebahagiaan hidup. Orang yang hatinya luas, saudara-saudara, punya hati yang lapang, melihat kenyataan hidup ini, dia bersyukur senantiasa kepada Allah. Lantas tidak timbul hasud dan iri hatinya. Oleh karena itu, jiwanya selalu lapang. Kalau tidak, cupik hati namanya. Dangkal pandangan, tidak senang melihat orang lain dapat nikmat, dan itu sering dijadikan contoh. Kalau orang yang lapang dada, dia lihat tetangganya beli TV baru, dia berkata, "Alhamdulillah ya, tetangga kita beli TV, mudah-mudahan kita bisa ikut nonton." Lapang dadanya. Tapi orang yang sempit hati, lihat tetangga beli televisi, meriang. Enggak diapa-apain, meriang. Besoknya dengar tetangga beli motor, makin sakit, ke rumah sakit. Lalu di rumah sakit dengar tetangganya beli mobil, mati. Disiksa oleh perasaannya sendiri. Orang kalau hati sudah sempit dalam hidup, kemanapun dia pergi, sempit rasanya medan kehidupannya. Kemudian kita melihat juga ada orang yang menilai bahwa bahagia itu katanya kalau punya kedudukan yang tinggi, pangkat yang agung, wibawa yang besar. Mungkin betul, tapi mungkin juga tidak.
bergantung kepada hati orang yang punya pangkat itu. Sama dengan harta tadi. Harta akan membawa bahagia kalau dia jatuh ke tangan orang yang berhati lapang. Tapi harta akan jadi bencana kalau jatuh ke tangan hati orang yang sempit. Pangkat akan membawa bahaya kalau jatuh di tangan hati orang yang sempit. Lebih dari itu, kenyataan mengajarkan kepada kita bahwa ternyata pangkat dan jabatan tidak selamanya memberikan kebahagiaan dalam kehidupan. Bahkan resikonya kelewat besar. Beberapa bukti kita bisa ambil dari para pemimpin dunia yang menjadi korban lantaran pangkat dan jabatan yang disandangnya. Saudara ingat Presiden Abraham Lincoln dan John Kennedy dari Amerika? Dibunuh orang. Park Chung-hee dari Korea Selatan, Ziaur Rahman dari Bangladesh, Anwar Sadat dari Mesir, terakhir Indira Gandhi dari India, menjadi korban dari pangkat dan jabatan yang disandangnya dari orang-orang yang tidak senang dia memegang jabatan itu. Dia akan mudah mengundang bencana. Sehingga pantas kalau seorang presiden terkemuka Amerika, Harry Truman namanya, dia mengatakan jabatan presiden itu, kata dia, seperti orang nunggang macan, naik macan. Harus kita taiki, kalau enggak dia bakal nerekam kita, ngeri katanya. Adapun orang yang hatinya lapang, kalau dia menerima pangkat dan jabatan, dianggapnya itu satu kesempatan untuk berbuat baik. Tapi orang yang berhati sempit, menerima pangkat dan jabatan, bukan kadang-kadang menerima, malah berusaha setengah mati mencapai dengan segala cara. Kalau perlu jilat atas, jilat atas. Jadi golongan sumuhun dawu. Jadi kelompok kulon nuwun, yes sir, yang kerjanya cuma oke bos. Kalau perlu jilat atas, jilat atas. Kalau perlu injak yang bawah, injak yang bawah. Perlu sikut kiri kanan, sikut kiri kanan. Yang penting pangkat dapat, jabatan dapat. Orang yang semacam ini, kalau sudah mempunyai pangkat dan jabatan, biasanya dia tidak menganggap itu sebagai amanah, tidak menganggap sebagai kesempatan berbuat baik, tapi malah kesempatan untuk memperturutkan hawa nafsunya yang dilatar belakangi oleh kesempitan hatinya tadi. Apalagi kalau orang memperoleh pangkat karena banyak mengeluarkan uang. Seakan-akan pangkat dan jabatan itu sekarang macam proyek, pakai tender. Siapa yang berani bayar segini, naik. Nggak berani, minggir. Padahal logikanya, kalau orang mencapai satu jabatan karena banyak mengeluarkan uang, hampir bisa dipastikan bahwa setelah jabatan itu dia pegang, langkah pertama yang akan dilakukannya ialah berusaha bagaimana uang yang dia keluarkan supaya kembali. Ya paling kurang pulang modal dulu dong. Soal mikirin rakyat soal nanti, tapi ini modal harus pulang. Itu celakanya kalau orang memperoleh pangkat dan jabatan cuma karena banyak mengeluarkan uang. Jarang orang yang mempunyai keyakinan dan pandangan bahwa pangkat dan jabatan merupakan amanah. Jadi sekali lagi, pangkat dan jabatan mungkin saja membawa kebahagiaan kalau jatuh ke tangan orang yang berhati lapang. Tapi bisa jadi bencana kalau dia jatuh ke tangan orang yang mempunyai hati yang sempit. Dan lagi-lagi stresnya hati yang lapang. Lalu sebagian orang, saudara, ada yang berpandangan katanya bahagia itu kalau jadi orang terkenal, mempunyai popularitas, menjadi idola di kalangan remaja, di kalangan orang tua, di segala lapisan masyarakat. Padahal makin populer orang makin terikat dia. Ya kalau macam kita ini kan nggak punya nama, nggak populer, tengah malam buta mau nongkrong di warung Tegal aman. Tapi pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas menyebabkan kita diikat dengan berbagai macam peraturan.
Cuma mandi sama ke WC saja yang nggak dikawal. Benarkah popularitas, ketenaran membawa kebahagiaan? Mungkin ya, tapi mungkin juga tidak. Kenapa? Banyak orang-orang populer yang mengakhiri hidupnya secara tragis. Kita ambil beberapa nama. Di Amerika tahun 60-an ada bintang seksi paling terkenal yang dijuluki sex bomb. Bom seks. Sampai sekarang jadi legenda, namanya Marilyn Monroe. Singkatan double-nya itu inisialnya MM, Marilyn Monroe. Terkenal, top, sampai dia mati tahun 62. Namanya sekarang masih saja dibicarakan orang. Kenapa dia bunuh diri? Tidak punya hartakah dia? Banyak. Kurang populerkah dia? Seluruh dunia mengenalnya. Sejak rakyat kecil sampai pejabat tinggi dia punya hubungan. Kenapa? Jenuh. Dia terlahir dalam keadaan yatim. Setelah itu tidak lama dia berangkat remaja, ibunya meninggal. Pindah dari wanita asuh ke wanita asuh sampai 12 orang ibu angkatnya. Dan kekecewaan yang paling parah, setiap laki-laki yang dekat dengannya hanya seperti kapal berlabuh. Datang dan pergi silih berganti. Padahal dia merindukan seseorang yang bisa melindungi hidupnya. Dia rindukan itu dan dia tidak pernah menemukan. Itu yang akhirnya menyebabkan dia minum pil tidur kelewat dosis. Minum obat tidur kebanyakan. Ya tidur terus sampai sekarang. Dia mengakui, saya telah memiliki ketenaran, tapi saya tidak pernah hidup dalam ketenaran itu. Saya pandai main sandiwara, tapi saya ingin hidup dalam alam yang real sebagaimana umumnya orang. Itu yang dia rindukan. Menyusul jejak yang namanya Marilyn Monroe ini, Billie Holiday, saudara kenal tentu. Di rumah sakit dirawat. Dia juga minum obat overdosis, mati lagi. Jimi Hendrix minum obat tidur overdosis kelewat batas, mati lagi. Lalu yang menghanyutkan diri di danau, Janis Joplin dan Brian Jones. Ini orang-orang populer, orang-orang terkemuka yang mengakhiri hidup secara tragis. Bukan karena tidak terkenal, mungkin karena sudah saking terkenalnya. Contoh paling belakangan, Bruce Lee. Wah, ini tukang-tukang kepruk tentu kenal siapa dia. Sampai sekarang pun tabir kematiannya masih merupakan misteri. Dan yang masih hidup juga menunjukkan gejala yang aneh. Michael Jackson, rumahnya di Beverly Hills itu dijaga sedemikian rupa, dan dia selalu curiga kepada setiap makanan. Harus steril, bersih dari segala macam kimia. Kemana dia pergi, itu tukang-tukang kepruk sudah selalu menjaga dan mengawal. Dan dia seakan takut menunjukkan mukanya yang asli. Hingga kalau tampil ke tengah di luar show, dia kadang memakai pakaian yang tidak menunjukkan dia yang sebenarnya. Takut dikenali orang. Ternyata popularitas sering jadi momok yang meracuni kehidupan manusia. Oleh karena itu, benarlah junjungan kita pada saat beliau mengajarkan orang akan bahagia kalau dia mempunyai hati yang lapang. Nah, sekarang masalahnya untuk mendapatkan hati yang lapang, caranya bagaimana? Kita kembali kepada konsep Quran. Allah mengajarkan, ala inna bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan banyak mengingat Allah, hati akan tenang, jiwa akan lapang. Dengan kata lain, dekat dengan agama, merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup. Itu muara pertama untuk mencapai hati yang lapang. Ala inna bi dzikrillahi tatmainnul qulub.
Jangan macam orang sekarang ingin mendapatkan ketenangan lalu tapak di puncak gunung, di gua-gua, di tempat sepi. Iyalah kalau nggak ada ular. Kalau tergigit ular berbisa, ketenangan belum, mati jelas itu. Islam positif untuk mendapatkan ketenangan. Ala inna bizikrillahi tatmainnul qulubi. Bahwa ketahuilah bahwa dengan banyak mengingat Allah, hati akan tenang, jiwa akan lapang, nuansa pikiran akan luas. Karena yang namanya bahagia ada dimanapun manusia berada. Di kampung ada bahagia, di kota ada bahagia, di ngarai, di lembah, di gunung, di hutan, di lautan, di angkasa luar, dimanapun bahagia itu ada kalau kita bermodalkan hati yang lapang ini. Dan hati akan lapang kalau kita dekat dengan agama. Dekat dengan harta buat sementara hati mungkin tenang, tapi ketenangan yang relatif dan temporer. Apalagi orang tiap kali tambah harta, tiap kali tambah rencana. Itu wajar. Mungkin sebelumnya saudara berpikir, kalau punya duit 5.000 enak nih. Begitu punya duit 5.000, aduh sayang kalau 10.000 aja. Tiap kali tambah harta, tiap kali lain rencana. Makin banyak rencana, makin menjauhkan kita dari yang namanya ketenangan. Padahal ketenangan merupakan unsur utama untuk mencapai bahagia. Dan ketenangan itu bermuara dalam hati manusia. Tengoklah kehidupan ini. Orang yang banyak harta dengan orang miskin, berbedakah rasa sakit yang mereka tanggungkan? Rasanya tidak. Walaupun si kaya tidur di kasur empuk berselimutkan sutra mahal, sementara si miskin meringkuk di balai bambu yang keras dan kasar. Apabila maut datang, dia juga tidak pernah pilih bulu. Maut datang menjemput si kaya di singgasana keemasannya, dikelilingi oleh para pengasuh, dayang dan idang serta para pengawal. Dan maut pun datang menjemput si miskin papa, sehingga ia tergelepar di tepian jalan. Kedua-duanya bernama mati. Kalau nyata bahwa sakit yang ditanggung si kaya tidak beda dengan sakit yang ditanggung si miskin, bukan harta semata yang membuat orang bahagia. Hati yang tenang, jiwa yang lapang penuh kedamaian, karena banyak berzikir dan mengingat Allah, itu merupakan modal utama untuk mencapai sesuatu yang bernama bahagia. Saudara hadirin yang saya hormati, inilah yang pertama dari 4 ciri yang digambarkan oleh Nabi tentang tanda-tanda orang bahagia. Dan harus berangkat dari yang pertama ini, hati yang lapang. Ini yang harus kita miliki lebih dahulu. Baru nanti akan menyusul kepada poin yang ketiga, kedua, dan selanjutnya. Sebab kalau hati sudah terisi dengan jiwa yang lapang, seluruh persoalan insya Allah akan bisa kita atasi dengan sebagaimana mestinya. Yang kedua sekarang, tanda orang bahagia menurut baginda Nabi, markabun syariah. Orang bahagia itu, kata beliau, punya kendaraan biar cepat asal lancar. Artinya kemana dia mau pergi mudah. Apa maksud hadis ini? Kalau kita kaji lebih dalam, kendaraan itu kan alat transportasi. Transportasi tidak lain adalah usaha memudahkan komunikasi. Pindah dari situ kepada teori bahwa manusia adalah zon political, makhluk bermasyarakat yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya secara sendirian. Kita memerlukan keberadaan orang lain dalam kehidupan ini. Untuk memakai baju saja kita sudah perlukan petani yang tanam kapas, pabrik yang memintal kapas jadi benang, pabrik yang menenun benang jadi kain, sampai kepada mesin jahit, sampai kepada tukang jahit. Itu cuma untuk memakai pakaian saja. Tidak seorang pun di antara kita yang sanggup memenuhi kebutuhan hidupnya secara sendiri. Kita perlu orang lain.
maka kebebasan dalam arti mutlak, kebebasan tanpa batas itu tidak mungkin ada dalam kehidupan. Karena kita mengadakan yang disebut interaksi sosial. Setiap kegiatan kita tentu melibatkan orang lain. Menurut kita barangkali kita bebas jalan di jalan raya semaunya, tapi orang lain berkendaraan pun merasa bahwa ini ada juga jalan haknya, dan begitu selanjutnya. Oleh karena itu, maksud dari kendaraan yang cepat ini adalah khulata'uhu ma'as solihin. Lingkungan pergaulannya terdiri dari orang-orang soleh. Pergaulannya luas. Kemana dia pergi ada temannya. Kesulitannya ada tempat dia cerita. Dan kesulitan kalau sudah diceritakan kepada orang lain, taruh kata orang itu tidak bisa menolong, namun menceritakannya kepada orang yang kita percayai, kan paling kurang sudah mengurangi beban jiwa, mengurangi tanggungan batin, merasa masih ada tempat kita cerita. Maka lebih baik orang awam yang mau bergaul ketimbang orang setengah alim tapi ngunci pintu. Sebab nantinya akan timbul sikap picik, cupik pandangan, dan tidak luas menghadapi kenyataan dalam kehidupan ini. Namun yang harus kita garis bawahi, pergaulan memang mesti luas. Namun jangan sekali-kali lupa bahwa pergaulan sangat besar pengaruhnya dalam ikut membentuk kepribadian manusia. Sehari-hari bisa kita bilang, kalau kita dekat sama tukang minyak wangi, sekalipun nggak dibagi minyaknya, baunya tentu dapat. Betul? Tapi dekat sama tukang elas, walaupun nggak kena apinya, asapnya mesti kena. Kalau Syauqi mengatakan lebih jelas lagi, man asyaral asrafa asya musyarrafan wa muasyiral anzali ghairu musyarrafin. Awalam taral jildal hakira muqabbalan bisagri lamma sara jildal mushaf. Siapa yang bergaul dengan orang mulia, dia bakal ikut menjadi mulia. Tapi siapa yang berteman dengan orang hina, dia tidak bakal ikut menjadi mulia. Tidakkah kau lihat, kata Syauqi, kulit kambing yang hina pun dicium orang ketika menjadi kantong Quran. Kulit kambing hina, kalau dia sendirian gak ada yang mau cium. Tapi begitu dia bergaul dengan Quran, menjadi kantong Quran, dipakein minyak wangi, ditaruh di tempat yang tinggi, mau diambil dicium dulu, dibawa dengan penuh hormat dan hati-hati. Kulit kambing yang hina lantaran berteman dengan Quran, numpang mujur. Tapi coba lihat kalau kulit kambing berteman dengan kayu, jadi beduk, habis. Zohor dikemplang, asar dipukul. Itu pun sedikit saja, cuma salah milih teman. Yang temannya Quran dihormati orang, yang temannya kayu lantaran jadi beduk, gelap-gelap subuh orang udah kemplangin. Maka terutama kepada adik-adik remaja yang masih mencari identitas diri, yang ibarat kaset masih kaset kosong, mudah diisi oleh apapun, pandai-pandailah memilih teman dalam bergaul. Karena banyak orang yang tadinya baik-baik, ketika terseret dalam pergaulan dengan orang yang tidak baik, kebaikannya menjadi lentur dan luntur. Tapi berapa banyak bajingan-bajingan tengik, orang-orang yang berlumur noda dan dosa, tiap hari melakukan maksiat, namun bergaul dengan orang yang baik-baik, pada akhirnya sedikit demi sedikit beringsut dan berangsur dia terbiasa mengikuti kebaikan-kebaikan. Saya tekankan ini kepada remaja karena mereka masih mencari identitas diri. Apa yang mereka lihat mereka mau, apa yang mereka dengar mereka ingin tahu. Coba lihat kehidupan remaja. Pulang nonton film Rambo, pengen jadi Rambo, gagah, maunya belekai melulu. Pulang nonton film Superman, pengen bisa terbang. Pulang nonton India, nyanyi melulu. Wajar, mereka masih mencari identitas diri. Saya ini sebenarnya siapa? Lingkungan pergaulan akan membentuk itu.
Karena itu pandai-pandailah bergaul, karena ia sangat besar pengaruhnya dalam ikut membentuk kepribadian manusia. Apalagi sifat yang jelek lebih cepat menularnya ketimbang sifat yang baik. Sifat yang baik, watak yang soleh itu lambat sekali untuk menular. Tapi yang tidak baik, kan prosesnya mah kalau remaja biasanya mula-mula dengar. Karena dengar lalu pengen tahu. Karena pengen tahu lalu ngeliatin. Begitu ngeliatin kan pengen nyobain. Setelah nyobain ketagihan. Nah, ini prosesnya. Yang namanya ganja, morfin, narkotik awalnya kan begitu. Mula-mula dengar katanya kalau sudah fly to the sky, sudah melayang ke langit katanya, disitulah puncak kebahagiaan. Mulanya cuma dengar. Karena dengar pengen tahu. Karena pengen tahu lalu ngeliat, kumpul sama orang yang suka ngeganja. Setelah ngeliat, lah pengen ngerasain. Begitu ngerasain enak juga, ketagihan. Kalau sudah ketagihan jadi penyakit kronis, bisa merembet kepada yang lain. Iya, kalau orang tuanya mampu untuk beli morfin, beli ganja. Kalau tidak kan pikirannya ngayap, jemuran siapa ya gue sabet. Timbullah perbuatan-perbuatan negatif yang bermula dari salah pergaulan. Apalagi buat adik-adik remaja yang tinggal di kota-kota besar, yang pengaruh budaya, pengaruh kesenian, pengaruh struktur kehidupan yang nampak makin individualistis, di mana persaingan tajam, tensi ekonomi tinggi, orang mudah mengalami stres. Pandai-pandailah dalam bergaul, sekali lagi, karena ia sangat besar pengaruhnya dalam ikut membentuk kepribadian manusia. Orang bahagia punya kendaraan yang cepat, artinya punya pergaulan yang luas, dan lingkungan pergaulannya terdiri dari orang-orang yang soleh. Kemana dia pergi ada teman, kesulitannya ada tempat dia cerita. Tapi kalau sudah menyendiri, hidup sendiri, kesulitan dipikiri sendiri, bisa mati belum waktunya. Tidak ada tempat berbagi rasa, tidak ada tempat bercerita, tidak ada tempat mengurangi beban dalam kehidupan. Pantas betul kalau Islam sangat menggalakkan dan menganjurkan orang kalau sudah sampai waktunya itu untuk melangsungkan nikah. Kata Nabi, ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'at falyatazawwaj. Hai para pemuda, kalau sudah mampu memberi nafkah, kawinlah, nikahlah kamu. Kenapa? Sudah ada teman hidup, tempat berbagi rasa. Kesulitan kalau ada tempat cerita akan lebih ringan ketimbang kita telan sendiri, walaupun bobot kesulitannya sama beratnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, inilah ciri yang kedua, punya kendaraan biar cepat asal lancar. Kemana kita mau pergi gampang. Dengan kata lain, setelah hati yang luas, pergaulan yang luas. Dua. Yang ketiga sekarang, tanda orang bahagia itu menurut Nabi, misbahun mudhi'un, punya lampu yang terang. Oh, itu enggak problem. Sekarang sudah zamannya listrik masuk desa, Pak. Lampu sudah terang semua. Betul, kalau itu yang dimaksud. Tapi tidak cuma itu. Karena lampu yang dimaksud di sini, lampu yang akan menerangi seluruh perjalanan hidup. Dan perjalanan hidup itu sudah dimulai sejak kita terlahir ke alam ini, sampai masuk ke alam barzah, kumpul di padang mahsyar, sampai ke akhirat. Lampu yang menerangi itu yang diperlukan. Kalau lampu, katakanlah yang paling top sekarang kan lampu jenis Mercury. Taruhlah itu di rumah kita, dia cuma menerangi rumah kita, menerangi hati pun tidak sanggup. Bila kita masuk ke alam barzah, alam kubur, sanggupkah si Mercury yang begitu terang menerangi alam barzah kita? Tidak sanggup lagi. Sanggupkah lampu yang ratusan watt, bahkan puluhan ribu watt menerangi kehidupan di padang mahsyar? Tidak akan sanggup lagi. Kalau demikian, yang dimaksud lampu yang terang di sini apa? Tidak lain amal soleh, kebajikan yang kita lakukan dalam hidup.
Itu yang akan jadi lampu penerang. Di dunia nama kita akan terang. Jasad kita boleh hancur terkubur tanah, tapi nama kita akan dikenang orang. Begitulah kalau orang meninggalkan kebajikan dalam hidup seperti sekarang. Ribuan orang tiap saat berziarah ke kubur Imam Syafi'i, ke kubur Imam Malik, ke kubur Imam Ghazali, ke kubur orang yang baik-baik, orang yang soleh-soleh. Kebajikannya yang ditinggalkan, yang mengukir namanya dengan tinta emas, sehingga saudara sudah terbaring di alam kubur. Orang lewat, Allah, ini kuburannya Fulan bin Fulan, dulu ini kebaikannya Masya Allah, saya ikut merasakan. Mari kita mampir sebentar, kita Fatihah, mohon disampaikan Allah pahalanya kepada almarhum. Al-Fatihah. Itu kalau orang baik-baik. Lalu saudara tanya, Pak, orang mati dikirimin Fatihah apa nyampe pahalanya? Saya jawab, kalau saudara nggak percaya, mati dulu dah. Nanti saya Fatihain, tungguin di sana. Umpama nggak sampai, balik lagi kemari. Sekarang ini kan maunya otak-otakan saja. Kalau nggak masuk otak, nggak percaya. Padahal alam gaib itu nggak bisa diotak-otakin. Sama saja dengan saudara pernah dengar cerita kapal tanpa emas tenggelam kan? Pernah nggak? Di mana? Ya, di laut Masalembo. Begitu ke tanpa emas tenggelam, ratusan penumpang itu terjun ke laut, dipermainkan gelombang, berjuang menghadapi maut itu. Orang lagi timbul tenggelam di lautan, dihantam ombak, kita tengokin pakai helikopter. Pak, lagi timbul tenggelam ya? Iya, tolongin. Jangan khawatir Pak, nih saya kirim intan Pak, harganya 10 juta. Kira-kira orang yang timbul tenggelam di laut seneng nggak? Tidak. Kan mahal toh intan 10 juta. Kenapa dia nggak senang? Karena intan 10 juta dalam kondisi seperti itu tidak sanggup menyelamatkan dia. Dia akan girang kalau dikirimin ban mobil bekas, dikirimin papan terentang atau bambu. Intan yang 10 juta dia nggak girang. Ban mobil bekas yang 1000 perak, tuh pegang, itu yang dia girang betul. Inilah sebabnya Nabi berkata, mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mutaghawwis. Orang yang meninggal di alam kuburnya seperti orang timbul tenggelam di lautan. Yantaziru da'watan min ahli, menunggu doa dari keluarganya yang masih hidup. Duh, bapak saya sudah meninggal, saya sayang benar sama dia. Kirimin kulkas ke kuburannya Itu sama saja dengan tadi orang tenggelam di lautan dikirimi intan yang harganya 10 juta, ndak sampai. Begitulah kalau kebajikan yang kita tinggalkan dalam hidup, sudah mati pun kubur kita masih diziarahi orang. Tapi kalau jahat yang kita tinggalkan, boro-boro lah orang mau doa lewat dekat kuburan kita juga serem. Tuh bajingan no, dulu mati dipendem di situ tuh. Jangan lewat situ, ntar kesurupan, jangan. Lewat saja orang ngeri. Konon lagi membacakan Fatihah dan mengirimkan doa. Hidup pada hakikatnya adalah kesempatan untuk berbuat baik. Maka sekali kesempatan itu diberikan, manfaatkan dengan sebaiknya. Sebab kesempatan kedua tidak akan pernah ada. Kesempatan berbuat baik di sini, di akhirat sudah pembalasan namanya. Sekali kesempatan itu dicabut, dia tidak akan pernah dikembalikan lagi. Kata Iqbal, hidup tidak mundur ke belakang, Bung. Berhenti diinjak orang, mundur hancur. Tidak ada kata mundur dalam hidup ini. Berhenti diinjak orang, mundur kecebur. Tidak ada kata lain. Harus maju dalam kehidupan, dalam artian yang positif. Hidup adalah kesempatan untuk mengumpulkan kebajikan yang sebanyak-banyaknya. Di situ nilai daripada manusia. Sekarang ini memang nggak kelihatan kok, orang yang banyak pahala sama yang banyak dosa nggak kelihatan kok. Barangkali kalau habis bikin dosa palanya pada benjol, mungkin orang takut sama dosa. Tapi sekarang sama saja, orang yang banyak dosa dengan yang nggak banyak dosa jalan bareng dari belakang, sama, nggak kelihatan beda. Tapi ada waktunya di mana pahala memegang peranan, di mana dosa diperlihatkan.
Sama saja kalau kita bawa mobil siang, lampu kan nggak begitu berfungsi. Apa lalu bilang, alah ini lampu berat-beratin, copot-copotin aja dah. Tidak perlu begitu. Kenapa? Pada satu saat malam senja akan datang. Bila matahari terbenam, senja pun datang, gelap mulai merayap, disitulah baru terasa perlunya lampu. Pahala begitu. Sekarang orang yang nggak ada pahalanya nggak kelihatan dalam kehidupan. Tapi pada satu saat senja kehidupan akan datang. Ajal merenggut nyawa, malam merayap, dan hidup mulai diliputi kegelapan di alam barzah. Dikala itu kalau nggak punya lampu, alangkah malangnya kita. Sebab amal yang baik, kata Nabi, di alam barzah itu akan diciptakan menjadi perempuan yang cantik menemani kita. Amal yang jahat akan menjadi orang yang paling jelek nemenin kita. Udah di tempat gelap yang nemenin jelek. Kaum muslimin rahimakumullah. Kalau demikian masalahnya, tergantunglah kita pandai memanfaatkan waktu. Al-waktu kasayf. Waktu itu cepat sekali. Yang namanya waktu itu tahu-tahu. Tahu-tahu. Udah tahun 87. Tahu-tahu. Udah begitu. Tahu-tahu. Yang kemarin anak-anak, sekarang udah pada punya anak. Tahu-tahu saja itu. Begitu cepat waktu berlalu. Kalau tidaklah pandai kita memanfaatkannya, akan rugi kita. Nabi bersabda, "Man kana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa rabih." Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, itu orang untung. Hari ini lebih baik daripada kemarin. Bulan ini lebih baik dari bulan kemarin. Tahun ini lebih baik dari tahun kemarin. Itu orang yang beruntung. Tahun kemarin sembayangnya maghrib doang, sekarang udah tambah isya. Tahun kemarin cuman Idul Fitri aja ngancem bener, sekarang udah tambah Jumat, lalu tambah lagi maghrib, tambah lagi isya, dan selanjutnya. Hari ini lebih baik daripada kemarin, itu orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mislu amsihi fahuwa khasir. Lalu barang siapa yang hari ini sama saja dengan hari kemarin, itu orang rugi. Hari ini sama dengan kemarin, rugi itu. Bulan ini begitu, bulan kemarin begitu. Tahun ini begitu, tahun lalu juga begitu. Rugi itu orang. Rugi apa? Rugi umur. Umur tambah, amalan nggak pernah tambah. Dan saya pikir lebih merupakan azab ketimbang nikmat kalau orang dikasih panjang umur cuma untuk numpuk dosa. Mending mana? Panjang umur banyak dosa sama pendek umur dikit dosa? Mending mana? Mending mana? Ya, paling mending tentu panjang umur banyak pahala. Tapi kalau tidak, sekali lagi, lebih merupakan azab ketimbang nikmat kalau orang diberikan panjang umur tapi cuma untuk sekedar menumpuk dosa. Kehilangan kesadaran bahwa dunia bukan terminal akhir dari satu perjalanan. Dia cuma halte di mana kita berhenti sebentar untuk menuju kepada terminal yang hakiki. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Inilah lampu yang akan menerangi kehidupan. Amal yang kita lakukan di dalam kehidupan. Jadi yang dimaksud dengan lampu yang terang, kebajikan yang kita kerjakan dalam hidup. Nah, setiap orang di awal tadi saya bilang ingin bahagia. Bahagia itu kan hakikatnya kumpulan senang dan selamat. Senang, selamat. Apa bedanya? Senang tapi tidak selamat, nggak bahagia. Selamat tapi nggak senang, nggak bahagia orang. Contoh, kalau orang korupsi, duitnya banyak, senang dia, tapi keselamatannya. Ada tentara baris di samping rumahnya udah bingung, padahal tentara latihan. Tentara cuma latihan, dia bingung. Senang, tapi karena keselamatannya tidak terjamin, dia tidak bahagia. Sebaliknya pegawai negeri jujur benar, cuma segaji-gajinya. Selamat, nggak korupsi, tapi melarat, ya nggak bahagia juga, kurang senang. Kesenangan dan keselamatan untuk dunia saja, ya sekali lagi,
kalau cuma sekedar untuk dunia saja, bisa dibeli pakai uang. Bisa dibeli pakai uang. Saudara ingin selamat, bisa dibeli pakai uang. Saudara ingin senang, bisa dibeli dengan uang. Tapi setelah mati, masuk ke alam barzah, habis kekuasaan uang. Nggak bisa lagi beli keselamatan pakai uang. Tidak mungkin lagi membeli kesenangan dengan uang. Di situ pahala yang megang peranan. Makin banyak pahala, makin banyak saham untuk membeli kesenangan dan keselamatan, untuk memperoleh yang namanya bahagia. Dan jangan lupa loh, di alam barzah kita nggak sebentar, menunggu datangnya kiamat. Loh iya, kalau kita begitu dikuburin terus kiamat datang, untung. Tapi kalau masih harus 1000, 2000, puluhan ribu tahun yang akan datang, dalam satu penantian yang begitu lama, tanpa saham untuk memperoleh kebahagiaan, satu kemalangan yang tidak ada pernah putus-putusnya. Janganlah tergelincir oleh kebahagiaan sebentar yang menipu dengan mengorbankan kebahagiaan hakiki yang berjangka panjang. Apa artinya senyum sejenak kalau harus ditebus dengan tangis seumur hidup? Biarlah kita minum jamu, pahit memang, getir memang, tapi kan besok badan sehat. Daripada sekarang minum sirup, manis memang, enak memang, tapi bibir pada jontor besoknya. Sirawan, batuk, nggak karu-karuan. Banyak orang tertipu oleh kesenangan yang sebentar. Padahal laisa kullu ma yalma'u zahaban. Belum tentu semua yang berkilat itu emas. Belum tentu semua yang gemerlap itu intan. Karena itu, marilah manfaatkan kesempatan yang diberikan Allah ini untuk mengumpulkan kebajikan yang sebanyak-banyaknya. Yang terakhir sekarang, yang keempat, tanda orang bahagia kata Nabi. Zaujatun salihah. Orang bahagia itu tanda yang keempat kata Nabi, punya istri biar cakep asal taat. Sudah surga itu sudah. Cakep taat. Istri kayak gitu, kalau belum mati jangan dikuburin dulu. Sudah cakep taat lagi. Tapi kadang-kadang enggak, udah jelek ngadat melulu. Apa yang mau dipilih? Sebab itu Quran mengatakan istri pakaian untuk suami, suami pakaian untuk istri. Kenapa suami istri diibaratkan pakaian? Alangkah tingginya gaya bahasa Quran ini. Suami istri teman hidup, hidup perjalanan panjang. Sejak kita dalam rahim sudah ada hidup kan di sini. Sampai ke alam dunia, masuk ke alam barzah, kumpul di padang mahsyar, sampai menuju akhirat, itu perjalanan hidup. Carilah istri atau suami teman hidup yang membawa manfaat tidak hanya kehidupan di dunia ini, sampai di alam barzah, sampai di padang mahsyar. Suaminya mungkin meninggal lebih dulu, atau istrinya mungkin meninggal lebih dulu, tapi suami atau istri yang masih hidup berbuat kebajikan. Suami saya meninggal, ada hartanya, saya sedekahkan, niat pahala untuk almarhum suami saya. Ini teman hidup. Tidak dibatasi dan tidak bisa dipisahkan oleh maut sekalipun. Zohirnya mungkin pisah, badannya mungkin pisah, tapi hatinya, jiwanya, kebersamaannya dalam menghadapi kehidupan. Karena itu, saudara-saudara, bahasa Quran indah. Suami istri diibaratkan seperti pakaian. Apa fungsi pakaian? Pertama, pakaian jadi kebanggaan. Artinya suami harus menjadi kebanggaan istri, istri harus jadi kebanggaan suami. Yang kedua, pakaian itu kan fungsinya menutup aurat. Artinya sesama suami istri harus saling menjaga kekurangan masing-masing. Jangan malah sesama suami istri saling membongkar rahasia dan aibnya sendiri-sendiri. Istrinya diceritain jeleknya di mana-mana, atau suaminya dibongkar rahasianya di pasar umum. Itu sudah tidak lagi berfungsi sebagai pakaian. Kenapa semua ini diperlukan? Karena kita menyadari bangsa yang baik terdiri dari masyarakat yang baik.
Masyarakat yang baik merupakan susunan dari warga yang baik. Warga yang baik adalah terdiri dari rumah tangga yang baik. Dan rumah tangga yang baik merupakan susunan dari pribadi yang baik. Dari situ langkah dimulai. Membangun satu bangsa yang baik diawali dengan membangun rumah tangga yang baik, dengan menciptakan pribadi yang baik. Sehingga dari sini diharapkan berkembanglah nilai-nilai kebaikan. Orang akan bahagia mempunyai istri yang soleh. Kenapa? Tidak ada seorang suami bisa sukses jadi apapun dia, apapun profesinya. Dokterkah, kiaikah, mubalikah, petanikah, pengusahakah, pejabat tinggikah. Tidak ada seorang suami yang bisa sukses tanpa peran serta istrinya. Walaupun memang peranan itu tidak begitu kelihatan, tapi sangat menentukan. Karena itu, saudara hadirin yang saya hormati, Islam sangat menghargai kaum wanita, memberikan kedudukan yang tinggi sepanjang tidak mematikan kodrat kewanitaannya. Nah, kalau sudah kesuksesan ini diawali dari rumah tangga, karier di masyarakat mudah untuk dikejar. Tapi keberantakan di rumah tangga merupakan kegagalan pertama di tempat lain. Nah, inilah saja yang dapat Al-Fakir sampaikan pada pertemuan kali ini.